في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan persiapan bekal kita di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan, sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang namanya manusia ini ingin selalu yang namanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Sehingga dengan harapan kebahagiaan, sukses, jaya, bahagia, sukses ini, maka hampir setiap orang berusaha dengan segala macam cara untuk meraih kejayaan, kebahagiaan. Ketika seseorang menganggap kalau saya punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tanah, pekerjaan, dan lain sebagainya, kalau dia menganggap bahwa itu sebagai jalan kebahagiaan, maka dia berusaha dari pagi sampai sore, bahkan tidak kenal lelah, tambah overtime lagi, untuk supaya apa yang dicita-citakannya bisa tercapai, mengharap di akhirnya nanti akan bahagia, sukses. Begitu juga ada orang yang menganggap bahwa kejayaan, kebahagiaan, suksesan ini apabila dia mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, sehingga dia juga berusaha dengan segala macam cara supaya bisa meraih pangkat dan jabatan yang tinggi, karena beranggapan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaannya berada dalam pangkat dan jabatan tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita
Seandainya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan ini ada dalam kekayaan harta benda yang banyak, maka Qarun laknatullah alaihi lah yang paling bahagia. Karena harta kekayaannya, ya, dikatakan 7 ekor onta itu penuh dengan kuncinya. Kuncinya saja, kunci gudang kekayaan. Lalu bagaimana besar gudangnya kita tidak tahu juga. Sehingga hari ini kalau kita menemukan barang-barang tambang sebut sebagai harta karun, ternyata Qarun tidak bahagia walaupun hartanya banyak sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Nol jadi. Begitu juga dalam Al-Quran Allah ceritakan juga kawan sejawatnya Fir'aun. Dia pangkat jabatan yang dia pakai untuk dirinya itu, ya, sampai setan geleng-geleng kepala katanya. Dia anggap dirinya sebagai Tuhan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, pembesar-pembesarnya di suatu tempat yang lapang, lalu dia umumkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata apa yang terjadi? Sampai sekarang, sampai hari kiamat, jasadnya saja tidak diterima bumi. Dan dua-duanya ini, Qarun dan Fir'aun ini, tidak ada yang mau pakai namanya, walaupun orang kafir. Apalagi kita orang yang beriman. Namanya aja tidak ada yang mau pakai. Siapa nama anaknya? Qarun. Wah, belum pernah saya dengar nama anak seseorang itu Qarun. Atau siapa nama anaknya? Fir'aun. Belum pernah juga saya dengar. Sudah hampir 60 tahun saya, ya, umur saya, tidak pernah saya dengar nama anaknya Qarun atau Fir'aun. Saking jeleknya itu, tidak disukai oleh Allah, sampai apalagi tidak disukai oleh manusia, apalagi oleh Allah SWT. Maka hadirin rahmatullah taala, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sebenarnya itulah orang yang sukses, orang yang bahagia. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanya main-main aja, senda gurau saja itu. Kehidupan yang menipu. Kayaknya kita yang punya rumah sebanyak ini, tapi pertama yang dipakai untuk tidur pun hanya satu kamar kecil. 2 meter kali 2 meter aja tidak full badan kita di situ. Walaupun dia banyak rumahnya, tingkatnya banyak, tidak bisa juga dipakai tidur semuanya satu malam. Baru mau tidur di kamar yang ini, mau pindah lagi ke kamar yang lain. Baru ya rebahkan badan di situ, mau pindah lagi ke kamar yang lain, sampai pagi tidak akan tidur. Jadi hanya ngaku-ngaku saja. Senda gurau aja, main-main saja. Begitu juga kendaraan, semuanya, ya, hanya ngaku-ngaku saja semuanya. Tidak ada yang asli. Ketika kita sudah berakhir di dunia ini pun tidak ada yang dibawa tuh. Satu pun tidak ada yang dibawa. Mungkin
yang hari ini kita tidak usahakan, seperti kain putih yang halus cap kuda terbang tuh. Itu yang terakhir kita diberikan oleh keluarga kita, padahal kita tadinya seorang pejabat tinggi ya. Tapi ketika meninggal dunia, apa yang dikasih untuk jadi kain kafannya? Tidak ada ceritanya orang dikasih kain kafan itu pakai ya sutra halus yang paling mahal wol di dunia. Tidak ada. 3 lapis kain putih yang kasar, cap kuda terbang. Itulah harta kita. Lalu apa? Hadirin Allah SWT, kekayaan kita yang sebenarnya, pangkat kita yang sebenarnya kan. Kekayaan kita adalah apabila kita sudah dapat menyempurnakan iman kita di dunia. Karena ini adalah kekayaan yang paling hakiki. Disebutkan dalam hadis, orang yang memiliki iman sebesar zarah nanti pada hari kiamat, setelah selesai proses pembersihan kotoran-kotorannya, maka dia akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali luasnya dunia. Ini iman yang paling kecil, yang dulunya hanya mengucap 2 kalimat syahadat ketika dia nikah, kemudian tidak pernah beramal saleh, tapi yakin dengan itu sampai hari kiamat, sampai mati, memang tidak pernah ibadah. Inilah iman paling kecil yang akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali luasnya dunia. Kemudian yang kedua, kekayaan yang hakiki adalah amal soleh yang hari ini kita sedang perjuangkan. Maka sebanyak mana kita bersungguh-sungguh dalam amal, sebanyak itulah harapan kebahagiaan kita. Tapi kalau kita masih ya acuh tak acuh dengan amal ibadah kita, ya, siapa lagi ya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'dad dunya darun illal jannah awin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ma ba'dal maut min musta'tabin, setelah kematian itu tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kalau orang sudah mati, mau balik lagi ya, mengucap satu subhanallah saja tidak bisa. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan juga, apa katanya? Rabbana absarna wa sam'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar. Dia lihat bagaimana neraka, lautan api, kemudian orang-orang yang meraung-raung, melolong-lolong siang malam, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tengok. Walaupun dia sampai air matanya diganti dengan darah dan nanah, tak ada satupun yang mau peduli. Farja'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan buat amal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin, tak ada lagi ya, ma ba'dal maut min musta'tabid. Kalau sudah namanya kematian, tak bisa lagi diperbaiki. Wala ba'dad dunya darun illal jannah awin nar, dan tidak ada satu negeri pun di dunia, setelah dunia ini, sabda Nabi, kecuali hanya 2, yaitu surga atau neraka. Orang yang
bersungguh-sungguh dengan amal ketika berada di dunia ini, maka dia akan sukses. Dia akan pulang ke akhirat, masuk dalam rahmat Allah SWT. Tidak ada lagi kesusahan. Muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Tinggal dia duduk di atas sofa atau dipan sambil berhadap-hadapan dengan pasangan mereka. Yatuf 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda. Terus tidak ada henti-hentinya, makan minum sepuas-puasnya, tidak buang air, sepuas-puasnya saja. Makanan masuk dalam tubuhnya sampai di perut, lebur menjadi keringat, keluar lebih harum daripada minyak kasturi. Muda selama-lamanya. Ini orang yang sukses, pulang ke akhirat membawa iman yang sempurna dan amal soleh yang banyak. Tetapi orang yang pulang dengan modal nekat, menganggap remeh saja apa yang disabdakan Nabi, menganggap biasa-biasa saja firman Allah, inna azabi la syadid, firman Allah, sungguh azabku sangat pedih, tapi dia masih ketawa-ketawa, padahal sudah diancam oleh Allah SWT. Tapi kita masih bermain-main dengan ayat. Bagaimana tidak lebih keras lagi ancamannya nanti ketika dia betul-betul berhadapan dengan itu. Ini hadirin rahmat Allah. Maka hidup yang sementara, yang hari ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ujian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Hadirin rahmat Allah Ta'ala, bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah secara keseluruhan kita diterapi oleh Allah SWT dengan diberikan bonus-bonus pahala yang besar oleh Allah SWT supaya kita bersemangat melaksanakan. Bukan kita makin hari makin lemah ya dalam beramal, padahal makin hari makin tinggi pahalanya insyaallah. Tergantung pada kesungguhan dan keikhlasan kita kan. Kullu hasanatin bi'asyri amsalihha ila 700 dhifin illa as-shaum illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh kebaikan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kalau di bulan-bulan yang lain. Tapi bulan puasa lain-lain, yang satu saja dihitung 70 ya. Amalan sunnah dihitung seperti amalan fardu. Amalan fardu dihitung 70 kali lipat. Begitu Allah menghargai bulan ini supaya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Maaf ya hadirin rahmat Allah Ta'ala, kadang kita isi puasa kita ini kan kotak kecil itu aja hari-hari ya. Padahal kita disuruh jaga. Maka Allah sebutkan wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Karena apa? Karena puasa ini betul-betul diawasi oleh Allah SWT. Siapa yang betul-betul mempuasakan ya hawa nafsunya ini, sehingga dia mendapatkan nilai amal yang sempurna insyaallah. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah akan balas. Kalau kita dapat nilai pahala puasanya 10, 20, 30, gimana nanti hadiahnya ya? Tapi kalau nilainya 100 kalau kita hari ini diberi hadiah oleh Pak RT, Pak RW, camat, bupati, gubernur,
Paling-paling hanya piala medali yang harganya tak seberapa kan itu. Tapi kalau di akhirat Allah sendiri yang memberikan hadiah. Wa ana ajazibi, kami yang akan membalasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dulu di dunia, laksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, jaga puasanya sehingga puasanya berkualitas, ya, dia akan diberi balasan dengan tanpa batas. Kenapa tadi Allah Ta'ala? Kalau hari ini orang terbatas ngasih hadiah, karena dia harus nyari biaya itu beli hadiah. Tapi Allah tidak pakai biaya menjadi hadiah. Jadi sekian untuk kamu, sekian untuk kamu, tidak perlu susah-susah. Makanya Allah SWT sekehendaknya nanti akan membalas puasa kita. Hadirin rahmat Allah Ta'ala, terakhir Nabi sabdakan, lis-shaimin farhatan. Orang yang berpuasa ini ada dua kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, rasanya puas sekali, apa yang tadinya kita tahan-tahan, ketika berbuka puasa lega rasanya kan. Dan yang kedua ya, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, disitulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan hari ini bagaimana bahagianya nanti. Karena setelah itu kita tidak akan pernah namanya susah-susah lagi, ya. Sakit tak akan pernah lagi, ya. Nikmat yang tadi dinikmati itu tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang, tapi bertambah. Nikmat demi nikmat demi nikmat. Dikatakan bahwa nikmat yang Allah ciptakan itu 100. Satu nikmat, ya, diberikan di dunia ini untuk dibagi-bagi oleh seluruh makhluk, 118.000 makhluk yang bagi hari ini nikmat yang satu ini. Sedangkan 99 masih ada di surga. Dan nanti akan dikumpulkan lagi yang satu ini tambah 99 jadi 100 nikmat akan diberikan kepada satu orang saja. Kalau hari ini satu nikmat dibagi dengan 118.000, tapi nanti 100 nikmat diberikan kepada satu orang saja, yaitu ahli surganya Allah SWT. Maka marilah kita bersabar di dalam ujian ini, laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan inilah puasa yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah jika Allah panggil kita besok lusa. Inilah solat kita yang terbaik, inilah sedekah kita yang terbaik, inilah bacaan Quran kita yang terbaik, yang terbanyak yang kita baca, inilah zikir kita, inilah solawat kita, kan? Inilah tasbih kita yang paling bagus, yang terbanyak yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kita sekalian. Benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah daripada kebaikan saya sendiri, saya sedang belajar. Sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون